Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Obrolan Fighter. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, sekalian dong nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan berita-berita hangat dan pembahasan seru dari Obrolan Fighter. Nah, kita masuk di obrolan yang pertama soal UFC 289 mendatang atau UFC berangka pertama di bulan Juni, di mana Beneil Dariush yang menjadi co-main event sangat yakin bisa mengalahkan Charles Oliveira, baik dari segi ground maupun dari segi striking. Beneil Dariush tahu apa yang akan terjadi pada dirinya jika berhadapan dengan Charles Oliveira, dan Beneil Dariush sangat menantikannya. Beneil Dariush adalah salah satu fighter senior dari kelas lightweight dengan rekor 22 kali menang dan 4 kali kalah. Ia akan menghadapi mantan juara kelas lightweight yaitu Charles Oliveira yang punya rekor 33 kali menang dan 9 kali kalah pada 10 Juni sebagai co-main event di UFC 289 yang akan berlangsung di Rogers Arena di Vancouver. Ini adalah salah satu fight yang paling di-request oleh para fans, di mana fans penasaran siapa grappler terbaik di kelas lightweight, dan juga salah satu jalan untuk penentuan siapa penantang gelar berikutnya untuk pemenang gelar kelas lightweight saat ini yaitu Islam Makhachev. Walaupun fight ini sangat beresiko tinggi bagi Beneil Dariush tahu bahwa ini adalah rute terbaik untuk bisa mendapatkan title shot atau cara terbaik untuk secepatnya mendapatkan sabuk juara. Sehingga gagasan untuk berhadapan langsung dengan pemain Brazil itu sangat menarik bagi Beneil Dariush. Nah, kebetulan media MMA Junkie mewawancarai Beneil Dariush soal persiapannya melawan singa seperti Charles Oliveira, di mana Beneil Dariush berkata, rencana permainan adalah menjadi sempurna dan tidak melakukan itu. 15 menit untuk tetap konsisten, tetap pada rencana permainan dan hanya fokus dan menjaga kecepatan konstan seperti pertarungan saya saat melawan Mateusz Gamrot. Tapi pada saat yang sama, saya telah menyaksikan pertarungannya. Saya telah mempelajari rekamannya dan ketika saya melihat pertukaran liar, darah mulai terpompa. Saya harap saya bisa konsisten dengan apa yang saya katakan dan saya tetap berpegang pada rencana permainan. Tapi saya tidak akan ragu, terkadang saya hampir kalah. Saya tidak akan ragu jika dalam pertarungan saya hampir kalah lagi. Menggigit dan mengejar perkelahian dengan anjing, dan bagian itu adalah favorit saya. Itulah yang paling saya nikmati, terlibat dalam perkelahian dengan anjing itu. Mengontrol diri sendiri adalah bagian yang sulit. Charles Oliveira telah terbukti menjadi salah satu fighter paling menarik dan paling menghibur dalam sejarah UFC, sebagaimana yang telah dibuktikan dengan rekor UFC-nya dengan 19 kemenangan finish dalam oktagon. Gayanya yang liar dan terkadang panik, namun tetap terlihat hebat di bagian striking maupun grappling. Beneil Dariush sangat bersemangat untuk bertukar posisi dengan Charles Oliveira di area ground, begitu juga saat adu striking nanti. Kata Beneil Dariush, saya sebenarnya lebih bersemangat dalam grappling. Saya tidak akan berbohong untuk masuk ke beberapa pertarungan dengannya dan untuk bisa menjadi gila di ground. Itu sama menariknya dengan stand up, sebuah kesempatan untuk melakukan pertarungan ini di lapangan. Saya sebenarnya sangat menantikannya karena Anda melihat dia mengalahkan begitu banyak orang dan Anda bertanya-tanya seberapa bagus jiu-jitsunya. Namun pada saat yang sama Anda melihat dia kalah ketika dia seharusnya tidak kalah dalam grappling, seperti saat melawan Islam Makhachev. Jadi saya sangat menantikan untuk menyentuhnya dan merasakan grapplingnya. Namun pada akhirnya Beneil Dariush ingin menjadikannya urusan sepihak. Kata Beneil Dariush, fokus dari pertarungan ini adalah menjadi sempurna. Cara saya melihatnya adalah dominasi. Saya berencana mendominasi pertarungan ini. Saya ingin mengingatkan orang karena saya berpikir pertarungan terakhir saya agak dekat. Pertarungan akan menjadi dominasi mutlak. Itulah yang akan terjadi. Saya akan melakukan apa yang saya rencanakan dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Itulah yang saya harapkan. Dari wawancara ini, gue ambil kesimpulan bahwa Beneil Dariush sedang mengincar kemenangan via keputusan juri, karena pertarungan ini sudah dipastikan hanya 3 ronde, dan itu tidak akan cukup waktu untuk bisa meng-KO apalagi mengunci singa buas seperti Charles Oliveira. Terlebih lagi, memang Beneil Dariush bukan seorang finisher atau knockout artist. Jikapun menang dengan kemenangan finish, itu pun dengan kemenangan submisi. Dan rasanya tidak ada yang bisa menang via submisi lagi dengan Charles Oliveira, kecuali dia dari tanah Dagestan. Level ground Charles Oliveira sangatlah amat tinggi. Segala teknik transisinya sangat mengerikan dan begitu cepat, apalagi dari segi striking. Jadi sangat amat sulit bagi Beneil Dariush, terlebih lagi
Setiap kali Beneil Darius melawan grappler selalu berakhir via keputusan juri. Factor sebuah Dustin Poirier saja kewalahan ketika adu striking dengan Charles Oliveira, sampai-sampai ada darah yang keluar dari hidung Dustin Poirier. Kita lanjut di obrolan yang kedua. Pelatih utama sang juara tak terbantahkan Aljamain Sterling, yaitu Ray Longo, merasakan ketidakadilan dari pihak UFC yang terlalu cepat memberikan Aljamain Sterling jadwal pertarungan. Berbeda dengan Islam Makhachev yang diberi waktu hampir 1 tahun untuk bertarung lagi. Juara kelas bantamweight yaitu Aljamain Sterling yang punya rekor 23 kali menang dan 3 kali kalah akan kembali bertarung dalam 3 bulan ke depan untuk menghadapi Sean O'Malley yang punya rekor 16 kali menang dan 1 kali kalah di acara utama UFC 292 19 Agustus di Boston. Aljamain Sterling baru saja memenangkan 5 ronde yang begitu sengit saat melawan Henry Cejudo di UFC 288. Dia awalnya ingin lebih banyak waktu untuk pulih sebelum memesan pertarungan berikutnya, dan Ray Longo merasa tidak adil dengan UFC yang telah menawarkan Aljamain Sterling pertarungan begitu cepat. Kata Ray Longo, "Bagi saya dalam bisnis dan bahkan di sini Anda tahu apa yang disukai orang, yaitu konsistensi." Kata Ray Longo dalam episode Enik and Florian Podcast baru-baru ini. "Jika saya datang ke sini, semua orang membayar $200 sebulan, dan kemudian mereka berjalan-jalan di gym dan seseorang berkata, tidak, dia hanya menagih saya $75. Itu tidak baik. Anda tahu maksud saya? Itu harus konsisten. Itu sebabnya saya mengatakan kami memberikan contoh di mana sepertinya hampir pilih kasih." Ray Longo menyebut juara kelas lightweight yaitu Islam Makhachev yang mempertahankan sabuknya melawan Alexander Volkanovski di UFC 284 pada Februari lalu, dan akan mempertahankan gelar berikutnya yang diharapkan berlangsung di UFC 294 pada 22 Oktober di Abu Dhabi. Kata Ray Longo, "Saya pikir itu adalah ketidakkonsistenan. Ya, Islam Makhachev tidak bertarung dalam setahun. Mengapa Anda mendesak saya untuk bertarung dalam 2 bulan? Disitulah saya punya masalah," kata Ray Longo. "Saya suka keadilan, dan saya suka transparansi, mengetahui semua orang melakukan hal yang sama. Jika Dana White ingin mengubah semua orang setiap 2 bulan, untuk itulah Anda mendaftar. Itulah aturan mereka, itu perusahaan mereka. Dia membangunnya, dia harus mengambil keputusan." Yap, gua pun kaget. UFC langsung mengumumkan Aljamain Sterling langsung mendapatkan jadwal lagi, yaitu melawan Sean O'Malley. Masalahnya, ketika bertarung dengan Henry Cejudo, itu adalah pertarungan yang sengit dan sangat panjang, yaitu 5 ronde penuh. Tentu butuh waktu recovery. Berbeda dengan Sergey Pavlovich yang selalu selesai 1 ronde sehingga tidak punya luka berarti untuk di recovery. Atau seperti Israel Adesanya yang Adesanya sendiri yang langsung meminta pertarungan lagi. Sedangkan Aljamain Sterling tidak meminta pertarungan dulu, melainkan meminta waktu untuk recovery. Dan ini makin membuat fans yakin ini adalah cara terbaik UFC untuk mendukung Sean O'Malley menjadi juara di UFC. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apakah bisa Beneil Darius meredam striking dan grapplingnya Charles Oliveira? Dan apakah ini konspirasi dari UFC untuk Sean O'Malley? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.